Hai, selamat bertemu kembali dalam channel The Power of Word, komunitas pencinta Sabda Allah. Nah, bicara tentang mendengarkan dengan telinga hati, tentu bukan untuk orang dewasa saja. Pada suatu kesempatan, Cecilia Ira berbicara tentang topik ini kepada putri-putrinya, yaitu Alin dan Cila. Bagaimana seorang ibu membuka pengertian ini kepada anak-anaknya yang baru berusia 11 dan 9 tahun? Yuk kita ikuti obrolan seru mereka yang diberi judul unik oleh sang bocah, Hati yang Bertelinga. Selamat mendengarkan. Mama, ini HP-nya bunyi nih, Ma. Oh, tunggu. Oh, ada notifikasi WA nih, Dek, masuk. Dari siapa ya? Oh, dari Tante Susi nih, Dek. Kenapa Tante Susi, Ma? Bentar, mau baca dulu ya WA-nya ya. Tentang pesan Bapak Paus pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang pada tahun ini mengusung tema... Hari Komunikasi Sosial Sedunia? Hari apa itu, Ma? Jadi nanti semua orang sedunia akan buka sosmed terus ketik-ketik gitu ya, Ma? Jadi gini, Kak. Setiap tahun pada hari Minggu Paskah ke-7, Gereja Katolik merayakan Hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia. Melalui perayaan ini, kita disadarkan untuk mewartakan nilai-nilai Injil melalui kemajuan sarana teknologi dan media komunikasi modern. Kesadaran akan pentingnya media komunikasi bagi kehidupan manusia adalah salah satu topik pembahasan sesi awal Konsili Vatikan II pada tahun 1963. Nah, pada waktu itu, Bapak Paus Paulus ke-6 bersama para Bapak Konsili melihat pentingnya gereja melibatkan diri sepenuhnya dengan dunia modern. Sehingga akhirnya pada tanggal 7 Mei 1967, Bapak Paus Paulus ke-6 memulai perayaan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang pertama. Wah, sudah lama juga ya, Ma. Jadi tahun ini sudah perayaan yang ke-56 ya, Ma? Betul. Dan tiap tahun itu ada temanya yang berbeda-beda loh. Jadi ada masing-masing tema gitu ya, tapi tentunya ada dasar ayat kitab sucinya. Tahun ini temanya apa, Ma? Tahun ini temanya mendengarkan dengan telinga hati. Dengan kutipan ayat kitab suci dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 10 ayat 17, yang bunyinya, iman timbul dari pendengaran. Mendengarkan dengan telinga hati. Jadi hatinya itu ada telinga di kiri kanan gitu ya, Ma? Atau telinganya berbentuk hati? Hush, kamu nih kebanyakan nonton film kartun SpongeBob ya? Hehehe, iya kan nontonnya sama kamu juga. Tapi mungkin ada benernya juga loh, Kak, yang dibilang adik. Nah, kalau di hatinya adik tuh ada telinga di kiri kanannya, kira-kira kalau mama panggil-panggil pada waktu adik main handphone, akan dijawab dengan sopan atau cemberut ya? Cemberut. Kan adik nggak suka diganggu kalau lagi main handphone, Ma. Ah, kamu juga sama aja kan? Tuh, berarti di hati kalian belum ada telinga di kiri dan kanannya. Kalau mendengarkan dengan telinga hati, berarti kalian mau memberikan waktu untuk benar-benar mendengar apa yang mama sampaikan, termasuk panggilan mama tadi. Tapi, Ma, kan aku lagi seru-serunya main game Cok-Boka. Iya, Ma, ini di YouTube Short, videonya juga lagi bagus-bagus. Berarti panggilan mama kurang seru dong dari game Stokaboka dan juga kurang bagus daripada video di YouTube ya? Ya nggak gitu juga sih, Ma. Tapi mungkin itu berarti kita lebih mendengarkan dengan telinga hati kita untuk main games dan video di YouTube ya, Ma. Karena kalian benar-benar memberikan waktu, kemudian perhatian dan pikiran kalian ke games dan video di YouTube itu. Benar kan? Iya, Ma. Nah, kalau kalian bisa mendengarkan dengan telinga hati untuk games dan video di YouTube,
Berarti kalian juga bisa mendengarkan dengan telinga hati untuk hal-hal yang lainnya kan? Ya seharusnya bisa ya, Ma. Asal kita mau fokus memberikan waktu dan penuh perhatian untuk hal-hal yang lain tersebut ya kan, Ma? Betul sekali. Sama seperti kalau kalian di kelas tuh, sewaktu pelajaran. Miss atau Mister kalian kan sering bilangnya begini, "Kids, please listen carefully." Nah, bukan bilang, "Kids, hear carefully." What's the difference, Mama? To hear itu, Dek. Jadi kita cuma dengar ada suara yang masuk ke telinga. Tapi tidak sampai ke pikiran dan hati kita. Sedangkan kalau to listen itu berarti kita mendengarkan dengan penuh perhatian. Suara yang masuk ke telinga kita kemudian diolah with our hearts and our mind focusing on it. Jadi, kalian diajak tuh untuk mendengarkan dengan baik dan fokus pada pelajaran yang disampaikan oleh Miss atau Mister kalian. Supaya apa? Apa yang disampaikan dapat kalian mengerti dan pahami. Sehingga pada saat tes nanti kalian bisa menjawab. Listening makes understanding happen so that communication is actionable and insightful. Mendengarkan dengan baik itu akan membuat pemahaman terjadi sehingga komunikasi akan menghasilkan aksi dan mencerahkan pikiran. Wih, keren. Kakak dapat dari mana quotes itu, Kak? Lihat di Google dong, Ma. Kan katanya kita harus menggunakan sarana komunikasi modern. Jadi kakak pakai dong untuk searching di internet. Nah, seharusnya internet memang digunakan untuk mencari informasi-informasi yang berguna seperti itu. Atau ada juga nih quotes lainnya nih, Kak. Learn by heart. Karena hati itu merupakan pusat pikiran dan pengetahuan, ingatan dan perasaan, makanya sesuatu yang masuk ke dalam hati biasanya tidak akan mudah dilupakan. Jadi mulai sekarang kita harus belajar untuk lebih sering mendengarkan dengan telinga terus dimasukkan ke dalam hati dan bukan hanya cuma dengar aja gitu ya, Ma? Yes. Tidak hanya di kelas atau waktu kalian bermain dengan teman-teman ya, tapi juga di rumah, di gereja. Nah, kalau pada saat di gereja tuh, pada waktu ibadat sabda atau pada saat Romo membaca Injil maupun memberikan homili, kita juga harus mendengarkan dengan telinga hati kita. Jangan tidur. Supaya apa yang hendak disampaikan dapat benar-benar kita pahami dan menguatkan iman kita. Karena sesuai kata Rasul Paulus tadi kepada jemaat di Roma, iman timbul dari pendengaran. Pinter anak mama papa. Demikianlah persembahan The Power of Word kali ini. Terima kasih karena telah mendengarkan kami.